supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Projo, Sekjen, Mendum dan semuanya, teman-teman seluruh DPD Projo seluruh Indonesia, DPC Projo seluruh Indonesia yang hadir pada Kongres ketiga Projo 2025. Juga kepada teman-teman, rekan-rekan relawan yang hadir, Projo Muda, Projo Gensit, Mas Kris, RKIH. Saya kalau mau absenin panjang nih semuanya ya. Jadi semuanya aja ya, dianggap mewakili. Projo Gensi, Projo Muda, rekan-rekan media. Yang pertama-tama, mari kita berdoa bersama semoga Pak Jokowi diberi kesehatan. Karena ketika kemarin minggu lalu kami mendatangi kediaman beliau, memang kondisinya udah lebih pulih. Tapi mungkin pertimbangan kesehatan, pertimbangan dokter untuk berkerumun dalam kerumunan belum dimungkinkan. Tapi yang pasti semangat itu ada di ruangan ini. Bahwa kesetiaan kita adalah kepada rakyat. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa permohonan maaf bahwa seharusnya kongres ini diselenggarakan Desember 2024 atau tahun 2024 dan kita tertunda hampir cukup lama, hampir setahun kita baru bisa menyelenggarakan kongres ketiga Projo. Sekali lagi saya atas nama DPP Projo mengucapkan permohonan maaf karena kita menunda kongres ini hampir 1 tahun lamanya. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama bahwa Projo ini adalah pelopor pendukung Pak Prabowo Gibran. Karena itu kita berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kita percaya ini mandat rakyat. Kita ingin dukung, perkuat agar pemerintahan ini tidak gagal. Siap nggak? Kedua, kami menilai bahwa agenda politik Pak Presiden Prabowo ini harus kita dukung dan kita perkuat terus-menerus. Karena apa? Karena pikiran dan hati Pak Prabowo ini untuk rakyat. Seluruh program-program strategis pemerintahan ini harus kita kawal dengan baik. Dari mulai MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Rumah Rakyat dan sebagainya. Yang pasti pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berpihak kepada rakyat sesuai dengan jati diri kita, cita-cita kita, nafas kita, setia di garis rakyat. Projo baru berusia 12 tahun. Jadi umur soal angka, tetapi karakter, perjuangan, pengorbanan itu adalah soal karakter. Jadi umur itu soal angka, tapi semangat, perjuangan, pengorbanan itu adalah karakter. Dan itu mewarnai seluruh karakter Projo yang kita jaga terus selama hampir 12 tahun. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita bicara soal bagaimana politik persatuan ini harus mewarnai perjalanan bangsa ini ke depan. Makanya saya selalu bilang, ini kok semua isinya adu domba, mau diadu domba Prabowo, Pak Jokowi, diadu domba lagi
si A, si B. Ini negara ini kok kayak kita berkubang dengan diri kita sendiri. Kita bukannya melihat kemajuan yang sudah pesat dilakukan negara lain, kita masih mikirin problem ini ditanyakan lagi. Wus itu perlompatan peradaban zaman. Kalau ada problematika nanti di pelaksanaan teknisnya, silakan aja aparat penegak hukum periksa. Tetapi jangan sedikit-sedikit programnya persoalkan dan lain-lain. Karena saya yakin kalau program Pak Prabowo ini berjalan, ini akan membawa manfaat dan kemajuan yang penting bagi bangsa Indonesia ke depan. Selanjutnya, kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan presiden. Supaya apa? Supaya enggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh presiden langsung di sebuah forum. Jadi sekali lagi, yang terakhir saya ingin menyampaikan, Kongres Projo ketiga sebagai forum tertinggi organisasi bisa membawa manfaat bagi bangsa ini, bagi rakyat. Karena kita selalu mendukung pimpinan-pimpinan rakyat. Pak Jokowi dengan program kerakyatannya dan Pak Prabowo dengan pikiran dan hati yang nyata-nyata, jelas-jelas berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan itu sesuai dan senafas dengan semangat, jati diri dan karakter Projo sebagai organisasi relawan yang berkesadaran penuh bahwa Indonesia maju hanya bisa diwujudkan dengan rakyat yang semakin cerdas, rakyat yang semakin maju, dan rakyat yang berdaulat dan berdikari. Sekali lagi saya ucapkan selamat berkongres ketiga Projo 2025 dengan harapan semoga kongres ini bisa membawa kemajuan bagi organisasi sehingga Projo bisa lebih bermakna, bisa lebih bermanfaat bagi kemajuan Indonesia dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Projo! Projo! Setia di garis rakyat. Terima kasih. Kepada Bapak Ketum, dimohon tetap di atas panggung. Kepada Bapak Sekjen Projo, dimohon untuk naik ke atas panggung untuk membuka Kongres ketiga Projo. Oke. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini Kongres ketiga Projo 2025 dinyatakan resmi dibuka. Tepuk tangan hadirin sekalian. Jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai.
emoji, dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews, join member.